Halo semua, perkenalkan saya Atala dari channel ruangauto.com. Hari ini saya akan review all new Toyota Vios generasi keempat. All new Vios generasi keempat ini agak sedikit berbeda dari Vios-Vios pendahulunya. Karena pertama kali all new Vios ini menggunakan basis platform dari all new Avanza dan all new Xenia. Apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang ada di all new Vios ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail. Terlihat tampilan all new Vios ini terlihat lebih premium dari pendahulunya. Mengapa terlihat lebih premium? Ini dapat terlihat dari desain grillnya yang sangat besar ya. Ini lihat desain grillnya sangat besar, dan ini ada semacam kayak integrated lip spoiler yang menyatu dengan bumpernya, dan ini memberikan kesan aksen yang lebih sporty, dipadu juga dengan fitur lampu LED-nya. Ya, ini fitur lampu LED-nya. Dan di all new Vios ini juga sudah menggunakan pelek berukuran 17 inci. Ya. Nah, satu keunikan dari desain all new Vios ini dibandingkan rival-rivalnya adalah terlihat bagaikan sebuah sedan coupe. Kenapa? Ini atapnya yang landai dikombinasi dengan kaca samping kecil ini, seperti sedan-sedan compact coupe yang lain ya. Ini juga terlihat kan sangat landai sekali ya. Nah, ini sebenarnya bukan diffuser, ini sebenarnya cuma hanya tempelan saja ya. Dan ini juga ada tempelan diffuser yang sebenarnya tidak ada gunanya, hanya memberikan kesan aksen saja yang lebih sporty ya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan nah, ini agak disayangkan ya, karena untuk di kelasnya, dan ini tipe G TSS yang paling tinggi, namun belum dilengkapi dengan lampu kabut dengan fog lamp ya. Ini agak disayangkan. Nah, sekarang saya akan duduk di dalam dan ingin merasakan bagaimana rasa duduk di dalamnya dan apakah kualitas material kabinnya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sekarang saya akan lihat. Dan sebelum saya melanjutkan untuk mengulas di bagian dalamnya, mobil ini dijual dengan harga 378 juta CVT. Dan ada dua tipe, ada tipe G dan ada tipe E. Dan ini adalah tipe yang tertingginya, tipe G dengan Toyota Sensing, yang dimana sudah dilengkapi dengan lane departure warning, automatic braking emergency warning, adaptive cruise control ya. Itu semua sudah dilengkapi. Mesin yang digunakan pada all new Vios ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 106 tenaga kuda dan daya torsi 136 Nm. Tenaga mesin tersebut kita salurkan ke kedua roda depannya melalui transmisi CVT. Salah satu kelebihan daripada all new Vios ini memiliki kapasitas bagasi 500 liter. Ini sangat besar sekali, terbesar di kelasnya ya. Dan ini terlihat buat akses keluar masuk barang juga sangat mudah sekali. Namun agak disayangkan, tempat duduk di belakang ini belum bisa dilipat untuk menambah daya kapasitas bagasinya ya. Ini agak disayangkan karena belum bisa dilipat. Tidak seperti rivalnya yang ada bisa dilipat tempat duduk belakangnya. Tapi 500 liter ini sudah sangat besar sekali, sangat besar. Dan ini untuk ban serepnya tetap masih menggunakan pelek yang sama yang menempel yang digunakan di mobil ini ya. Jadi tidak dibedakan, tidak pakai space saver tires ya. Jadi itu juga sangat baik. Apabila ada salah satu peleknya yang rusak
Anda tetap bisa menggunakan velg yang ini. Oke. Ini sekarang lagi saya mengendarai mobil ini di kontur jalan yang agak kasar ya, di permukaannya konblok di daerah perumahan saya. Nah, ini bantingannya terasa agak keras dan vibrasi dari roda itu cukup terasa masuk ke dalam kabin ya. Satu hal yang saya sukai dari mobil ini adalah posisi duduknya yang cukup ergonomis ya. Ini warnanya warna khusus, nambah warna khusus, putih warna khusus. iya, ini putihnya putih pearl white pearl, namanya premium paint kayak yang Foxy gitu. Hari ini saya mau mengantar anak dan istri saya dengan all new Vios ini. Nanti saya mau tanya bagaimana komentar dari istri dan anak dengan rasa berkendara dengan all new Vios ini. Nah, ini fitur audionya cukup simpel kok untuk pengoperasiannya. Banyak kayak gitu. Ini terdapat hari, tanggal, terus ada kompas. Ini fitur menarik juga, ada kompas, dan ada fitur altimeter untuk ketinggian. Ini ada semua di head unit radionya ya. Tapi yang lebih lengkap nanti fitur-fiturnya ada di instrument cluster. Nanti akan dijelaskan lagi secara lebih detail. Dan ini ada fitur Android-nya. Kasih peringatan. Action. Impresi secara keseluruhan setelah saya mencoba mobil ini untuk jangka waktu yang tidak begitu jauh. Pertama, kelebihan dari mobil ini adalah posisi duduknya yang sangat ergonomis ya. Itu pertama. Kedua, mesinnya cukup responsif untuk di kelasnya ya. Ketiga, ini mobil juga sudah dilengkapi dengan fitur lane departure warning, adaptive cruise control, 6 airbag, ABS ya, sudah dilengkapi itu semua, dan automatic emergency braking ya, sudah cukup. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan rem tangan elektrik ya. Dan jadi untuk di kelasnya ini juga sudah cukup lengkap. Namun agak disayangkan, mobil ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan, seperti bantingannya yang terasa agak kurang dewasa saat melewati permukaan jalan yang agak kasar ya. Kedua, ini material kabinnya terasa ringkih ya. Lalu sistem safety sensing yang ada di all new Vios ini berbeda dengan yang digunakan di misalnya di Foxy. Di all new Vios ini sensingnya dioperasikan melalui kamera, dan pembacaan si kamera itu tidak seakurat seperti memakai sonar sensing yang diletakkan di bumper pada bagian depan dan belakang seperti di Foxy ya. Jadi pembacaannya akurat, tapi tidak seakurat seperti yang menggunakan sensor-sensor yang ada di bumper. Itu pertama gitu. Dan untuk jok belakang itu juga tidak bisa dilipat ya, itu juga agak disayangkan. Dan
keempat, ini suara terasa terdengar hingga ke dalam kabin ya. Dan mungkin itu bisa menjadi masukan untuk Toyota untuk kedepannya. Gimana Syad duduk di belakang? Enak. 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 Lega nggak Syad? Iya. Lega. Lega. Rasanya nyaman duduknya. Iya. Keras nggak bantingannya Syad? Enggak. Nggak. Nyaman. Tarikannya terasa cukup responsif ya, mulai dari putaran bawah sampai putaran atas terasa responsif, dan CVT-nya juga perpindahannya juga terasa cukup responsif dan sangat halus ya, tidak terasa seperti menggunakan transmisi CVT, tapi lebih terasa seperti menggunakan transmisi otomatis yang konvensional. Bobot putaran setirnya juga terasa pas sekali, tidak terlalu berat pada saat parkir, tapi tidak terlalu ringan juga pada saat kecepatan agak tinggi. Ini sekarang saya pakai power mode, dan ini kualitas pengeremannya juga sangat baik. Hanya agak disayangkan ini suara dari luar masih terdengar masuk ke dalam kabin ya. Nah, ini selama udah 2 hari saya pakai mobil ini, konsumsi bahan bakarnya ini 12,6 liter. Ini dia konsumsi bahan bakarnya selama udah 2 hari saya pakai ya. Ini cukup irit ya. Ini untuk praktis penggunaan dalam kota ini rata-rata sekitar 12,6 liter. Untuk penggunaan jarak jauh ini saya belum lakukan uji konsumsi bahan bakarnya, tapi klaim dari Toyota bisa mencapai hingga 21,6 km per liter ya. Dan ini kondisi bensin penuh, hingga sekarang masih ada sisa jarak tempuh 339 km. Masih cukup jauh. Action. Nah, ini ada 4 tampilan desain untuk di instrument clusternya. Ini yang pertama ya, yang pertama. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat ya. Itu dapat dirubah, ada 4 macam desainnya. Oke. Halo semua, terima kasih yang sudah menonton di channel ruangoto.com. Please subscribe and comment. Thank you.